Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar Bukhari dengan NIM belakang 162. Saya dari kelas A Hukum Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan Konvensi Wina tentang hukum perjanjian, dibuat pada 23 Mei 1969. Di sini saya akan menjelaskan 3 pasal, Bu. 3 pasalnya itu yaitu pasal 47 tentang pembatasan khusus terhadap kewenangan, pasal 48 kesalahan, dan pasal 49 tentang tipuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 47 tersebut. Pasal 47 terlebih dahulu, Ibu. Pasal 47 yaitu pembatasan khusus terhadap kewenangan untuk menyatakan persetujuan suatu negara. Nah, aku akan menjelaskan singkatnya saja. Pembatasan khusus terhadap kewenangan untuk menyatakan persetujuan suatu negara apabila kewenangan seorang wakil untuk menyatakan persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian tertentu telah tunduk pada suatu pembatasan khusus, maka kelalaiannya untuk mematuhi pembatasan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembatalan persetujuan yang diungkapkannya tersebut, kecuali pembatasan tersebut telah diberitahukan kepada negara-negara perunding lainnya sebelum ia menyatakan persetujuan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan secara detail dulu dari pasal 47 tersebut. Pasal 47 dari Konvensi Wina 1969 tersebut yaitu menjelaskan tentang hukum perjanjian internasional, menjelaskan aturan terkait pembatasan kewenangan seorang wakil negara dan memberikan persetujuan terhadap suatu perjanjian. Dalam konteks ini, jika seorang wakil negara memiliki batasan, yaitu memiliki batasan khusus yang diterapkan oleh negara yang terkait kewenangannya untuk menyatakan persetujuan terkait pada suatu perjanjian. Dari konteks pasal 47 tersebut yaitu, maka kelalaiannya wakil tersebut untuk mematuhi batasan ini tidak secara otomatis membatalkan persetujuan yang telah diberikan. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci dari pasal 47 tersebut. Inti dari pasal ini adalah memastikan transparansi dan memberikan jaminan bagi negara-negara berunding tentang keabsahan persetujuan yang diberikan, kecuali jika terdapat pembatasan kewenangan yang telah diberitahukan sebelumnya. Ya, intinya dari pasal 47 tersebut yaitu kewenangan wakil wajib memberitahukan secara eksplisit tersebut ya pada negara-negara perunding lainnya tentang pembatasan itu. Nah, sebelum persetujuan yang telah dinyatakan oleh wakil tersebut tetap dianggap sah. Nah, kenapa tetap dianggap sah? Menurut saya itu, Bu, dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan alasan pembatasan kewenangan yang tidak dipatuhi. Nah, kenapa begitu? Karena tidak ada kewenangan yang dapat dipatuhi pada negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan di pasal 48. Nah, pasal 48 tersebut itu ada bunyinya 3, yaitu suatu negara dapat menyatakan adanya kekeliruan dalam perjanjian sebagai sesuatu yang membatalkan persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut. Nah, pada nomor 2 itu ayat 1 tidak berlaku apabila negara yang dimaksud memberikan kontribusi melalui tindakannya tersendiri terhadap terjadinya kesalahan tersebut, atau apabila keadaannya demikian rupa sehingga membuat negara tersebut mengetahui adanya kemungkinan kesalahan. Nah, pada nomor 3 yaitu kesalahan yang hanya berkaitan dengan kata-kata dalam teks suatu perjanjian tidak mempengaruhi keabsahan, maka pasal 479 itu berlaku. Saya akan menjelaskan dari pasal 48 tersebut tentang kesalahan, Bu. Dari nomor 1 itu kekeliruan sebagai alasan pembatalan. Dalam ayat pertama dinyatakan bahwa suatu negara mengklaim adanya kekeliruan atau kesalahan sebagai alasan untuk membatalkan persetujuan pada suatu perjanjian. Nah, di nomor 2 adalah batasan atas klaim kesalahan. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa hak untuk membatalkan perjanjian tidak berlaku apabila negara yang bersangkutan berperan dalam terjadinya kesalahan tersebut atau mengetahui adanya kemungkinan kesalahan itu. Nah, pada nomor 3, kesalahan teks tidak mempengaruhi kebatasan perjanjian. Kenapa kesalahan teks tidak akan mematuhi keabsahan perjanjian? Karena ayat ketiga itu menegaskan bahwa kesalahan dalam teks perjanjian yang hanya berhubungan dengan kata-kata atau penulisan tidak mematuhi keabsahan perjanjian untuk kesalahan yang sifatnya tekstual. Pasal 79 Wina tersebut. Intinya pasal 48 memberikan dasar hukum bagi suatu negara untuk membatalkan keterikatannya pada perjanjian akibat kesalahan tertentu, tetapi dengan batasan-batasan yang ketat.
Di sini intinya seperti itu. Tidak ada suatu perikatan dari keabsahan yang terikat dan suatu batasan-batasan yang ketat. Saya akan menjelaskan di pasal 49 tentang tipuan. Pasal 49 tentang tipuan itu adalah jika suatu negara terdorong untuk yang berisi ini berisi dari pasal 49 tentang tipuan. Jika suatu negara mendorong yang membuat perjanjian karena perilaku curang dari pihak orang lain yang bernegosiasi, negara yang dapat menggunakan alasan penipuan tersebut sebagai alasan yang membatalkan persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dari pasal 49 tentang tipuan tersebut. Dengan kata lain, pasal 49 itu memberikan perlindungan kepada orang yang dirugikan akibat adanya penipuan. Akibat adanya penipuan tersebut adalah dalam proses negosiasi. Nah, untuk membatalkan persetujuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keabsahan dalam hubungan internasional, memastikan bahwa suatu perjanjian internasional dibuat dengan dasar kejujuran, transparansi dan tanpa adanya kecurangan dari pihak-pihak terlibat. Kenapa pasal 49 ini menjelaskan tentang tipuan? Menurut saya pribadi adalah biar di saat ada suatu keabsahan dalam suatu aturan negara ya, tidak ada yang memiliki kecurangan, tidak ada yang memiliki atas tipuan ya, memiliki dasar kejujuran dan harus transparansi. Menurut saya itu sekian presentasi dari saya. Saya Ibnu Hajar Bukhari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.